Dan pemirsa sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sampai dengan acara ini masih berlangsung, pemirsa kami masih tetap terus menghubungi pihak dari KPK untuk berbincang mengenai persoalan ini yang kita bahas, yaitu mengenai biaya perjalanan dinas yang bisa ditanggung oleh pihak lain yang mengundang. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban ataupun respon dari pihak KPK yang akan hadir bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Pak Yasin, menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak Yasin. Menurut Bang Arteria tadi nggak ada yang dilanggar, nggak ada unsur gratifikasi atau potensi gratifikasi. Yang diperlukan adalah hanya penyempurnaan saja, Pak Yasin. Ya, ini jelas melanggar undang-undang. Tadi sudah saya bacakan ya, yang dimaksud gratifikasi dalam ayat ini, ayat 12B, ayat 1, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itu yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya apa? Kalau mengeluarkan perkom bertentangan dengan penjelasan gratifikasi, merupakan penjelasan dari pasal 12B besar itu, nah maka mestinya pimpinan KPK itu tahu. Jadi inilah justru yang menimbulkan konflik kepentingan, yang menimbulkan suap, itu akhirnya berubah menjadi suap nanti. Tidak hanya penginapan dengan tiket, tapi nanti oleh-oleh itu akan nyambung. Kemudian diacarakan lagi misalnya saja karaokean di suatu tempat tertentu, organ tunggal, diajak ke sana, ditraktir itu. Itu udah enggak karu-karuan. Jadi KPK itu tujuan pendiriannya itu untuk menciptakan public trust agar masyarakat itu percaya kepada penegak hukum yang baru dibentuk ini, KPK ini. Dan yang kedua, harus penegak hukumnya harus menjalankan kepastian hukum. Jadi tidak ada yang independen, tidak gampang dipengaruhi orang. Kalau sering ditraktir, misalnya kan Banjarnegara sekarang ditangkap, nanti diundang dari KPK untuk ceramah, dibiayai. Nah ini gimana nanti? Nggak karu-karuan ini. Bakal nggak karu-karuan, Mas Arteria. Kalau menurut Anda gimana? Iya, makanya pahami undang-undang. Tadi sudah dijelaskan, kalau berbicara soal undang-undang sudah dijelaskan oleh Pak Yasin tadi adalah poin-poinnya soal 12B soal gratifikasi. Hanya satu kutip pasal. Dikatakan setiap pemberian, baca dong 12 ayat B, ayat C-nya. Ketentuan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yasin tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. Ini jangankan kita lapor, sudah dituangkan di dalam surat undangannya. Dan selama ini kementerian lembaga menerapkan itu. Kalau gitu kementerian lembaga ditangkepin semua dong. Nah kalau orang turun ke lapangan ini kan nggak ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Kalau menurut Bang Arteria ini memang harus nanti ada sudah terdikte itu dalam undangannya seperti apa, sudah jelas protokolernya. Tapi siapa yang ngawasin ketika turun ke lapangan? Enggak, itu disitulah pemberian uangnya sebagaimana yang disampaikan di surat. Tapi ada misalnya, sebagaimana dengan disampaikan dengan surat. Tapi tadi begini. Tapi begini, saya begini Bang Arteria, meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, dari situ nanti masuk celah untuk misalnya hiburan, nanti masuk celah di situ ini oleh-oleh. Nah itu siapa yang menjamin hal tersebut tidak akan terjadi? Kalau menurut Bang Arteria? Nah, kalau itu gini loh, kita kalau berdebat pasal tertentu jangan digeser lagi itunya. Kalau terhadap isu itu saya tanya kepada Mbak, kalau seandainya pun KPK yang keluarin duit, apakah itu bisa menjamin kekhawatiran yang tadi disebutkan? Kan tidak. Makanya kita debat ini dalam logika berpikir yang penuh kejujuran. Pertanyaan yang saya tadi tanya terbantahkan oleh pasal 12C. Dilarikan ke yang lain, saya akan jawab. Tidak mungkin. Kenapa? Itulah yang namanya ilegal, itu yang namanya gratifikasi. Kenapa? Karena mereka berdasarkan undangan hanya disediakan tiket misalnya. Biaya nginep, biaya perjalanan. Di luar itulah yang namanya yang melawan hukum, yang tidak halalnya. Ini lebih jelas. Dan semua kementerian lembaga melaksanakan itu. Kenapa nggak kalian tangkepin aja? Kenapa gratifikasi? Enggak lah, jadi jangan berburuk sangka. Ini aturan yang udah bagus gitu loh. Ini aturan yang bagus, silakan kita dengar suara dari dari Mas Giri deh. Kalau menurut Mas Giri gimana? Ini nggak ada unsur gratifikasinya sama sekali. Kita waktu kita gratifikasi ini ya dianalisa juga oleh UNCAC dan Lembaga Anti Korupsi Internasional. Penerapan pasal 12B ini bermasalah. Ini United Kingdom yang ngomong kok temuan. Coba Mas Giri dijawab. Mas Giri, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Gantian ngomongnya ya. Saya Direktur Gratifikasi KPK 6 tahun. Praktek-praktek bagaimana penyamaran gratifikasi itu banyak sekali. Termasuk perjalanan dinas, diskon, hadiah-hadiah, dan nggak perlu diminta gratifikasi itu. Karena makanya disebut suap pasif.
Nah, kita letakkan kembali kepada peraturan perjalanan dinas KPK. Peraturan gratifikasi nomor 2 tahun 2019 mensyaratkan tidak disebut gratifikasi kalau memenuhi 3 hal. 1, tidak boleh pembiayaan ganda. Kedua, tidak boleh konflik kepentingan. Dan yang ketiga ini paling penting, kalau tidak dilarang oleh peraturan instansi internal tersebut. Dulu KPK melarang, tetapi sekarang KPK membolehkan. Iya, sekarang nggak gratifikasi lagi karena dibolehin. Di mana dulu itu ceritanya at cost, real berapa biaya yang dikeluarkan dibiayai oleh KPK. Sekarang dibiayai pengundang dulu, kalau nggak punya dibiayai KPK, dibalik gitu kan. Jadi konsep gaji pegawai KPK yang lebih tinggi dibandingkan instansi lain, dibandingkan PNS lain, sehingga nggak boleh lagi mengambil tambahan penghasilan dari perjalanan dinas. Saya itu keluar negeri cuma Rp50.000 per hari, di mana kalau PNS lain sisa berapa ratus dolar dibawa pulang. Itu resiko menjaga marwah KPK, menjaga harapan ini. KPK itu trigger sebagai apa ya, panutan moral. Tetapi kalau jadi PNS kemudian kayak yang lain ya terserah, itu mungkin maunya pembuat undang-undang. Tapi KPK sebagai tonggak moral, sebagai istilahnya gimana ya itu, ada direktorat gratifikasi yang kemudian kita malah ikut-ikutan seperti yang lain. Kalau sudah dihalalkan, ya kita bikin undang-undang aja lah, kita bolehin korupsi gitu. Tetapi itu kan merusak moral, melanggar moral. Tapi bukan berarti kemudian apa yang kita bolehkan di undang-undang itu kemudian accepted by moral. Mestinya value dan moral itu di atas undang-undang itu sendiri. Nah, sepertinya KPK mulai kehilangan arah di sini, di mana aspek-aspek moral, minta mobil dinas, kenaikan gaji, lamsam perjalanan dinas, itu akan moral hasad, merusak pegawai KPK. Sempurna sudah, undang-undang direvisi, pegawai diteror, dituduh Taliban radikal, kemudian banyak hal lagi yang terakhir ini yang merusak value nilai anti korupsi KPK. Mau dibawa kemana pemberantasan korupsi di sini? Dan saya pikir wakil rakyat harus memperjuangkan, memperkuat pemberantasan korupsi, tidak memperlemah nilai-nilai anti korupsi seperti ini. Saya protes sebagai direktur gratifikasi 6 tahun di sini. Baik. Apabila prinsip-prinsip gratifikasi dan diperlonggar di KPK. Kita dapat poinnya dari Mas Giri, protes dengan adanya undang-undang seperti ini. Terakhir, kita ingin ke Pak Yasin sebelum ke Bang Arteria. Silakan Pak Yasin, closing statement dari Anda singkat saja. Ya, karena ini menimbulkan banyak hal, terutama konflik interest dan merusak independensi dari KPK dan merusak integritas seluruh jajaran KPK, maka ini harus diamandemen atau dicabut saja dulu, dibuatlah yang bagus sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Jadi jangan double standar seperti ini. Baik. Boleh, ya, tapi tidak boleh di undang-undangnya, boleh di perkomnya. Bagaimana? Oke, baik. Di undang-undangnya melarang untuk terima tiket dan untuk biaya penginapan, akomodasi, dan lain sebagainya. Di perkomnya boleh. Apa enggak tumpang tindih dan double standar seperti ini? Oke. Jadi gitu Mbak, ini yang poin yang penting ini. Kalau baik. perlu ini diamandemen atau bahkan dicabut. Poinnya saja, diamandemen, begitu ya. Terakhir, Bang Arteria, singkat saja. Menimbulkan distrust ini. Oke, baik. Singkat saja, Bang Arteria, terakhir. Ya, jangan berburuk sangka dan kita bicara ini harus objektif. Ya, saya tadi kan mengatakan memperlemahlah, merusak integritas dan sebagainya. Yang posisi yang mana? Ini kementerian lembaga melakukan itu. Ya. Bahkan yang sebelumnya temuan BPK itu mau dijawab apa sama Mas Giri. Ya, yang kedua, mau Mas Giri mantan direktur 6 tahun ya. Kan saya tanya, kita ini berdebatnya gratifikasi. Saya tanya gratifikasinya di mana? Ada 12B, eksisnya 12C, ada yang tahun 2019 peraturan komisi. Itu semua tuh terukur. Gini loh, protes itu hak. Tapi jangan sampai ya itu dipaksakan sebagai suatu kebenaran. Oke. Ya, kalau Mas Giri menyatakan kebenarannya demikian, saya hormatin. Oke. Tapi izinkan saya juga untuk berpendapat berbeda. Oke. Gitu. Oke. Dan rakyat ini jangan sampai didistorsi pemikirannya. Biarkan rakyat mencerna dengan baik. Oke. Poinnya kita dapat. Biarkan rakyat mencerna dengan baik diskusi kita sore hari ini.
Baik, terima kasih Bang Arteria Dahlan. Waktu kita sudah habis, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Bang Arteria Dahlan, terima kasih juga Mas Giri, dan terima kasih juga Pak Yasin. Saya tahu diskusi ini masih menarik pemirsa, tapi sayang sekali waktu kita masih sangat terbatas untuk petang hari ini. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan, sebetulnya kami juga sudah mengundang pihak dari KPK untuk bergabung dalam diskusi petang hari ini. Tapi sampai dengan dialog berakhir, tidak ada satupun pihak dari KPK yang bersedia untuk berdiskusi bersama kami di petang hari ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Petang Pilihan. Kami kembali sesaat lagi.